Baik, pada pertemuan keempat ya, kita membahas materi yang berbeda dengan pertemuan satu 2 3. Jadi sekarang ranah implementasinya pertemuan 4 ini lebih ke arah ke hotspot ya, ke jaringan nantinya bisa ke RT RW net gitu ya. Oh, Hanya dari sistem ininya, apa sistem mikrotiknya. Nah, implementasinya sebenarnya banyak ya. Ketika kita membangun jaringan WiFi, hotspot atau WiFi. Jadi kemarin juga sudah disampaikan bahwa kita bekerja di jaringan kabel dan jaringan wireless. Tapi kalau untuk hotspot murni pasti menggunakan jaringannya adalah wireless ya untuk ke ranah kliennya gitu kan. Seperti itu. Nah, perangkat yang harus disediakan untuk pelatihan ini pertama router board. Memang disarankannya yang ada wirelessnya ya, router boardnya gitu. Tapi kalau nggak ada nanti bisa antisipasinya menggunakan access point eksternal. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan akses point dari merek TP-Link saya. Jadi nanti yang di Mas Gilang silakan mau pakai merek apapun nanti bebas ya. Yang penting ada akses pointnya. Oke, sebelum masuk ke langkah konfigurasi ya yang ini nanti saya akan jelaskan dulu terkait dengan review materi jaringan wireless yang kemarin sama nanti ada sedikit pembuatan tentang materi wireless virtual access point ya, sebelum masuk ke jaringan hotspot. Jadi biar lebih eh, paham nanti pas begitu prakteknya. Jadi saya terangin dulu konsepnya. Oke, nah ini pembahasan materinya ya. Jadi kita mengenal wireless LAN yang di mikrotiknya, kemudian nanti bagaimana implementasi wireless LAN terkait dengan virtual access point. Tapi untuk pembahasan poin nomor 2 ini hanya bisa dilakukan di perangkat wireless mikrotik ya. Jadi kalau di perangkat yang lain mungkin ada feature-nya hanya jarang gitu. Oke, nah saya bahas tentang wireless. Jadi ini reviewnya dulu ya. Jadi reviewnya kalau kita berbicara dengan wireless LAN, jadi ada LAN, ada WLAN, ada LAN ya. Bedanya kan kalau LAN kabel, WLAN berarti wireless berbasis wireless. Nah, itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang udara. Nah, perangkat yang di mikrotik yang bisa didesain atau diimplementasikan untuk indoor ya. Ini wirelessnya indoor. RB951, RB941, RB931 dan tipe-tipe mikrotik yang outdoor ya. Kalau mikrotik yang outdoor itu ada SXT ya, ada Mainbox gitu kan. Jadi itu alternatif sebenarnya kalau mau menggunakan produk mikrotik dari sisi wirelessnya. Jadi bisa menggunakan produk-produk tersebut. Nah, sedangkan frekuensinya kalau untuk di indoor biasanya di 2,4 GHz ya seperti tapi sekarang juga ada yang udah 5 GHz ada vendor-vendor tertentu. Tapi kalau untuk di outdoor biasanya rata-rata sudah menggunakan 5 GHz. Nah, kelebihan dari wireless LAN mikrotik itu punya fasilitas yang disebut dengan virtual AP atau virtual access point dengan fungsinya nanti membuat multi SSID. Jadi satu perangkat itu bisa jadi menyebarkan dua SSID misalnya contoh kalau di sekolah jadi misalnya ada ruang rapat, ada ruang guru gitu ya. Atau kalau di rumah ada eh, ruang tamu, ruang keluarga, SSID-nya contoh seperti itu. Tapi dalam satu perangkat. Nah, sistem yang dianutnya menggunakan sistem point to multi point. Dengan cirinya kalau point to multi point itu adalah salah satu perangkatnya ada yang disetting sebagai bridge. Jadi pemancar bridge itu. Dan dari sisi stationnya sebagai penerima atau kliennya ya. Oke. Nah, mungkin topologinya seperti ini. Kalau yang point to point, ya ini jadi yang satu penyebar, yang satu penerima ya. Jadi menerima sinyal. Tapi kalau point to multi point, topologinya seperti ini. Gitu. Ya, gimana Mas? Ada yang ditanyakan dulu? ikut aja dulu Mas. Oh, siap. Kirain tadi mau nanya gitu. Oke. Nah, jadi ini pengembangan point to multi point saya jabarkan ini ya.
Nah, ini nanti yang akan yang akan saya konfigurasi itu nanti ini topologinya. Jadi dari internet, misalnya ini internet tuh bandwidthnya anggap 10 mega ya. Contoh ini internet bandwidthnya saya 10 mega. Nah, nanti masuk ke mikrotik. Nah, di mikrotiknya itu nanti saya mikrotiknya akan saya riset lagi ya dari awal ya. Jadi nanti settingnya saya akan riset dari awal. Jadi yang difungsikannya itu nanti yang ke internetnya tetap ini ke Ether satu ya. Jadi Ether satunya ke internet menggunakan feature yang disebut dengan DHCP client ya. Jadi nanti Ether satunya tetap ke internet menggunakan feature DHCP client. Jadi menerima IP secara otomatis. Nah, terus untuk ke ranah wirelessnya, nah karena saya di sini menggunakan wireless LAN ya, jadi nanti saya aktifkan wirelessnya langsung. Jadi wireless LAN satu seperti biasa ini difungsikan sebagai distribusi internet ke klien atau nantinya service yang dibuatnya DHCP server. Nah, tapi nanti karena ini berkaitan dengan materi hotspot ya, nah nanti saya aktifkan di WLAN satu ini ada yang disebut dengan fiturnya itu adalah virtual AP. Di sini virtual AP. Jadi ini virtual AP itu ngambilnya dari ini dari WLAN satu. Jadi kalau virtual AP-nya sudah diaktifkan, maka akan muncul jadi WLAN 2 di sini. Jadi wirelessnya tuh seperti kemarin bridge ya. Jadi munculnya adalah interface virtual. Nah, ini yang nanti akan dijadikan sama saya sebagai service hotspot. Jadi servisnya bukan DHCP lagi, tapi hotspot untuk melakukan autentikasi berdasarkan username dan password. Jadi nanti laptop-laptop yang ada di sini tuh nanti bisa aksesnya ke dua SSID ya di sini. Jadi nanti laptop ini ada dua SSID nantinya. Jadi nanti ada dua SSID. Jadi yang pertama misalnya WiFi. Saya implementasinya di rumah aja ya. WiFi rumah. Contoh. Yang kedua adalah WiFi hotspot rumah gitu. Nah, berarti timbul suatu pertanyaan, apa perbedaannya WiFi dengan hotspot ya? Atau apa perbedaan jaringan WiFi dengan hotspot? Sebenarnya ya sama-sama menggunakan mekanismenya wireless, tapi yang membedakan itu nanti dari sisi autentikasi, autentikasi atau metode loginnya. Kalau WiFi ini loginnya sekali ya. Jadi WiFi itu loginnya satu kali. Jadi kalau satu kali otomatis ketika kita pakai handphone login ke akses WiFi ya. Nah, connect. Terus yang kedua kalinya nggak perlu lagi minta username dan password kayaknya udah tersimpan di perangkat kita. Tapi kalau misalnya hotspot, ciri ciri khasnya ini loginnya menggunakan ada username-nya ya, sama ada passwordnya gitu. Jadi dua ininya apa? Autentikasinya. Jadi kalau di WiFi ya cuma password aja. Kalau di hotspot ada username sama password. Kemudian satu kali, jadi nggak nyimpan ya. Itu cirinya. Nah, itu perbedaan jaringan WiFi dan hotspot. Berarti lebih keamanannya lebih bagus hotspot sebenarnya dibandingkan jaringan yang biasa. Oke, penjelasan seperti itu ya. Jadi nanti tadi ya WLAN 2-nya nanti akan diaktifkan sebagai virtual access point, kemudian selanjutnya akan saya setting sebagai hotspot ya. Nah, ini urutan-urutannya nanti yang akan kita praktekkan gitu. Nah, itu gambaran topologinya. Nah, ini untuk sementara di sesi ini Mas Gilang memang belum bisa mengikuti praktek karena belum ada perangkat wireless mikrotiknya. Tapi ini nantinya menyimak aja dulu sebagai nanti untuk praktek di bagian keduanya menggunakan access point eksternal. Tapi ada kan ya Mas, access point eksternalnya punya Ada tenda, merek tendanya. tenda nggak apa-apa lah ya. Nanti tinggal kita setting gitu. Oke, jadi langkah yang pertama saya mencoba dulu dari awal ya. Jadi mikrotik yang saya punya ini saya akan coba eh, riset dulu. Jadi jadi mikrotik itu kalau di riset itu lebih ini ya, lebih settingannya lebih nantinya kitanya lebih menguasanya lebih
bagus ya. Nah, jadi saya ulang lagi ini mikrotiknya ya. Saya reset lagi dari awal, dari sistem reset configuration, nanti kita pilih adalah no default, jadi tidak ada settingan sama sekali. Oke, kita reset. Oke, yes. Ketika mikrotiknya sudah di reset, maka otomatis eh, kembali ke settingan no default configuration ya. Jadi tidak punya IP nantinya. Nah, oke, disconnect. Jadi setelah mikrotik itu di reset, maka IP-nya itu 00 ya, seperti ini. Nah ini 00. Jadi tidak punya IP, berarti kita akan login lagi dengan username-nya default, yaitu admin dan tidak pakai password. Oke, MAC address-nya ke sini, connect aja. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di interface, balik lagi. Jadi ini adalah settingan awal. Oke, jadi setiap kali mikrotik sudah di reset kembali ke settingan awal, yaitu kita harus mengkonfigurasi dasar. Nah, makanya penekanannya itu di mikrotik poin 1, pertemuan 1, 2, 3 itu kita mahir melakukan konfigurasi dasar. Ya. Oke, jadi tahapan-tahapannya untuk konfigurasi dasar pertama memberi nama routernya dulu ya di sini sistem identity, kasih nama misalnya ini router di rumah lah ya. Oke, saya implementasinya di rumah ini. Kemudian setelah memberi nama router seperti biasa ya, Ether 1 diarahkan ke arah internet sebagai sumber internetnya, yaitu tetap berada di Ether 1. Oke, nah sebenarnya untuk yang Ether 2 ya kalau mau diberikan nama seperti kemarin boleh gitu. Jadi Ether 2 nanti ini tetap ke jaringan LAN ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan bridge lagi. Jadi cukup untuk Ether 2-nya nanti eh, di LAN saja. Nah, yang paling penting di sini saya tadi mengaktifkan feature yang namanya wireless-nya ya. Jadi saya langsung karena ini saya akan menggunakan sistemnya wireless ini. Jadi saya langsung mengaktifkan WLAN WLAN satunya dulu diaktifkan sebagai service WiFi ya atau DHCP server. Nah, ini saya aktifkan. Oke, ya. Kemudian setelah diaktifkan nanti diatur parameternya ya. Jangan lupa kalau mengatur parameter wireless LAN ya seperti ini ya. Ini kan ada nama, ini bisa kita kasih nama dulu misalnya ini WiFi. WiFi biasa ya. Oke, kemudian masuk ke wireless. Nah, apa saja kemarin ya sempat dibahas juga mode yang akan kita settingnya itu ada di 4 bagian, ada mode band, channel width, sama frekuensi sama SSID ya. Jadi sebagai pemancar, berarti yang WLAN 1 itu sebagai pemancar, maka disebutnya access point bridge ya. Itu memancarkan. Kemudian untuk bandnya pilih adalah yang eh, BGN ya. Jadi supaya bisa dikenali oleh perangkat-perangkat seperti laptop, tablet, dan lainnya. Kemudian channel width juga nanti dibatasi di tengah-tengah. Jadi yang paling aman sebenarnya 10 tapi terlalu kecil. Tapi ini standarnya 20 MHz. Jadi frekuensinya lebarnya tengah-tengah ya. Nah, terus jenis atau channelnya berapa nomornya? Ini kita pilihnya ini kalau dibacanya 2412 itu channel 1. Kalau di tenda itu dia channel 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11 gitu ya. Jadi ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, channel 6. Nah, pemilihan yang bagus untuk frekuensi itu di channel 1, 6 sama 11 itu rumusnya ya. Jadi kalau ada 3 akses point misalnya kan, berarti pilih 2412 channel 1, nanti channel 6 sama selanjutnya channel 11, 1, 6, 11. Nah, ini saya kasih nama dulu namanya WiFi rumah ya. Jadi ini kan jaringan WiFi biasa ya. Kalian disebutnya WiFi rumah. Kemudian security profile di sini default. Kalau default itu berarti belum ada passwordnya. Nanti kita akan buat security profile yang
baru ya, yang pakai password. Oke, sementara ini seperti ini settingannya. Kemudian terakhir paling country ya. Ini pilihnya adalah Indonesia. Ya, apply. Oke. Nah, jadi ini sudah selesai ya. Nah, sekarang balik lagi. Jadi karena di sini ada dua SSID nantinya ya, WLAN 1 dan WLAN 2. Jadi kita langsung aja mengaktifkan dulu virtual access point saja. Jadi supaya muncul WLAN 2-nya. Jadi caranya di sini tetap di menu wireless. Nah, di sini ada menunya di WiFi interface itu adalah virtual ya. Nah, ini jadi fungsi virtual itu untuk menduplikat supaya menjadi virtual access point. Jadi ada dua. Oke. Nah, ini muncul WLAN 2. Saya kasih namanya adalah hotspot. Kalau tadi adalah WiFi, ini namanya hotspot. Kemudian di menu wirelessnya pun harus di setting juga, disesuaikan. Nah, tapi biasanya kalau sudah di setting mode AP Bridge, maka turunannya sama semua, kecuali SSID-nya harus diisi ya. Belum ada kosong. Nah, ini namanya adalah hotspot rumah. Kalau tadi WiFi rumah, berarti yang WLAN 2 adalah hotspot rumah gitu. Nah, security profile-nya sengaja kalau untuk hotspot, itu default saja ya. Jadi nggak usah pakai password karena nanti passwordnya berada di halaman login page. Jadi cukup ini aja yang paling utama untuk di WLAN 2 itu ngisi ke SSID-nya. Nah, ini dilihat master interface-nya ke mana? Ini ke WLAN 1. Jadi meskipun ininya WLAN 2 tapi master interface-nya slab ke WLAN 1. Oke. Nah, jadi nanti muncul seperti ini. Jadi WLAN 2 ini bagian dari WLAN 1, hanya bedanya adalah ini virtual ya. Nah, kan ini adalah fisiknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya scan di sini, ya, saya cek di menu ininya, ya. Nah, nanti sudah ada di sini hotspot rumah, satu lagi WiFi rumah. Apa yang membedakan hotspot rumah sama WiFi rumah? Nanti yang WiFi rumah ini pakai password manual, yaitu menggunakan password yang langsung di perangkat wirelessnya. Jadi di sini kita bikin dulu passwordnya security profile ya, tambahkan. Nah, misalnya namanya adalah WiFi sesuai dengan tadi ya, WiFi rumah. Oke, kita kasih password, modenya adalah dynamic key supaya memunculkan pilihan security keamanannya. Kita centang yang WPA2, ini teknologi keamanan wirelessnya. Kita isikan passwordnya. 2345678 contohnya. Nah, udah gini aja settingan password seperti ini, oke. Jadi otomatis ketika kita lihat lagi di ini, nah perbedaannya gini. Jadi kalau yang hotspot rumah, kita refresh dulu. Yang ini aja. Oh iya, belum ke refresh nanti. Yang WiFi rumah itu nggak muncul tanda seru ini seperti ini nantinya. Ah, tapi ini harus ini dulu biasanya di start dulu komputernya karena ngebaca yang kemarin yang tadi gitu ya. Oke, tapi ini udah perbedaannya udah jelas. Jadi nanti di WLAN 1 servisnya DHCP, di WLAN 2 servisnya adalah hotspot ya. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya bagaimana? Setelah mengaktifkan semua interface wireless baru, balik lagi ke konfigurasi dasar, membuat eh, internet gateway ya. Jadi yang harus kita buat itu internet yang ke internetnya dulu, mikrotik supaya bisa mengakses internet. Berarti kita buat sistem DHCP client di sini. Jadi ada di IP, kemudian nanti DHCP client, pilihnya adalah tambahkan. Ini mengulang materi yang kemarin ya. Nah, ini ya, tersatunya internet ya. Play. Nah, udah dapat otomatis. Jadi udah bound dan kita tinggal ngetes aja ke internet ya. Ping google.com. Nah, ini udah connect tanpa kita setting apapun ya. Jadi mulai dari IP root sama IP DNS-nya sudah diwakili oleh fungsi DHCP client.
Tapi kalau mau menambah secara manual, misalnya DNS-nya bisa, misalnya di sini IP DNS, ya kita mau tambahkan manual nih di sini di server ya. Misalnya saya tambahin manual 8, 8, 8, 8, boleh, gitu kan. Nah, tapi biasanya kalau misalnya kita nambahin manual, lebih baik nanti ininya juga diaktifkan ya, allow remote request. Jadi tujuannya supaya IP-nya gateway mikrotik itu bisa jadi DNS server juga. Oke, ya ini udah. Jadi dari mikrotik ke internet sudah bisa terkonek ya. Jadi dari sini, misalnya saya pakai ini aja ya, yang warna biru misalnya. Nah, jadi dari mikrotik ke internet sudah oke nih. Jadi ini udah connect ya sini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk mendistribusikan ke jaringan kliennya di sini. Jadi nanti wireless LAN ini bisa terhubung sinyalnya ya. Nah, ini bisa connect gitu. Dan tadi juga ada dua SSID kan, ada SSID WiFi rumah sama hotspot rumah gitu ya. Kita buat untuk yang WiFi rumah dulu. Jadi menggunakan service DHCP. Tapi jangan lupa kita membuat dulu gateway. Gateway ke arah LAN-nya ya, ke jaringan LAN-nya. Berarti masuk ke IP address. Nah, ini yang mengarah ke internet udah. Nah, sekarang mengarah yang ke jaringan wireless-nya. Oke, saya kasih IP-nya, saya bedain ya. IP-nya nggak pakai 192 juga ini supaya ada perbedaan aja, variasi aja ini ya. Kita pakai kelas A misalnya, 10.10.1/24. Ini untuk yang WLAN 1 ya. Play. Nah, pastikan menggunakan /24. Nah, terus saya tambahin lagi, kasih komen dulu. Ini untuk gateway WiFi ya. Saya tambahin lagi. Nah, sekarang IP-nya di sini 10, oke, 20.20.1/24. Ini diarahkannya ke WLAN 2 ya, untuk hotspot. Nah, ini kita kasih nama adalah gateway hotspot. Jadi nantinya ada dua jaringan, jaringan WiFi biasa sama jaringan WiFi hotspot ya. Oke, langsung kita setup DHCP server untuk ke arah gateway WiFi ya. Karena ini servisnya servis DHCP. IP DHCP server, kemudian pilih DHCP, pilih DHCP setup. Nah, pastikan di sininya diarahkan ke WLAN 1 sebagai servis DHCP. Next. Oke, sampai tahap di sini next saja. Ini gateway-nya, next. Nah, ini rank IP yang akan dikasih ke klien ya, dari 10.10.2 sampai 254. Next, ini DNS servernya, next. Nah, ini list time, next. Nah, selesai. Servis DHCP-nya sudah oke ya. Jadi nanti akan ada kalau ada yang connect menggunakan WLAN ini nanti akan muncul di menu lisis sini. Oke. Nah, contoh lah, saya ini akan connect dulu ya, supaya ini saya akan connect di perangkat HP saya. Coba saya connect dulu ya. Akan saya connect ke WiFi yang ini, yang WiFi rumah. Nah ini ya, bukan ke hotspot tapi WiFi rumah. Nah ini, oke. Jadi barusan saya connect langsung ya. Jadi di perangkatnya itu tidak menggunakan password. Jadi bisa langsung connect. Karena tadi di settingan di sininya di wirelessnya itu di WiFi interface yang ini. Nah, security profile-nya belum dirubah ke ini yang tadi WiFi rumah. Jadi tidak pakai password. Tapi kalau misalnya sudah dirubah ke sini, nah jadi nanti di perangkatnya itu harus memasukkan passwordnya. Gitu. Tapi karena saya tadi default itu tidak pakai password, maka otomatis langsung connect ke ininya ke wirelessnya ya.
Dapat IP-nya berapa? Kliennya, yaitu dapat IP 10, 10, 25, 4. Itu untuk klien dari jaringan DHCP server. Jadi ini misalnya anggaplah. Nah, ini yang handphone tadi ya. Jadi handphone ini masuk ke jaringan servisnya itu servis DHCP ya. Servisnya DHCP aja, bukan hotspot ini. Nah, nanti kalau yang laptop, nanti connect-nya ke mana? Kalau yang laptop itu nanti connect-nya ke sini, ke hotspot rumah. Kita akan coba gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu udah beres ya. Jadi yang jaringan wireless biasa itu udah beres. Sekarang untuk jaringan hotspotnya, apa langkah-langkah yang harus disetting? Yaitu di sini. Nah, ini catatannya. Nah, kemudian buat service hotspot mulai dari tadi membuat gateway hotspot udah. Nah, setup hotspot server, pengaturan profil, membuat user profil, membuat user report, uji coba login sampai ke monitoring bandwidth. Nah, ini yang poin utamanya di sini di materi ini yang saya akan jelaskan ke Mas Gilang ya. Jadi bisa disimak step by stepnya atau langkah demi langkahnya. Nah, pertama kita akan membuat setup hotspot server. Tapi syaratnya membuat setup hotspot server pastikan di IP address ininya udah dibuat gateway hotspot ya. Nah, jadi ininya udah ada gateway hotspot. Karena kalau belum dibuat nggak akan bisa kalau belum dibuat. Langsung saja aktifkan service hotspot, IP hotspot. Nah, bedanya sama seperti DHCP, hanya bedanya di sini server. Kalau DHCP setup, kalau di sini hotspot setup. Tinggal aktifkan aja hotspot setup. Hotspot setup, arahkan interface-nya ke Ether WLAN 2. Ya, WLAN 2 hotspot. Next. Nah, ini networknya. Jadi kalau hotspot itu otomatis udah ada fasilitas membuat NAT secara otomatis. Jadi kalau ini di checklist ya, nanti NAT-nya sudah otomatis jalan. Gitu. Kalau di jaringan kabel kan tidak ada, ataupun di jaringan WiFi biasa kalau hotspot udah ada masuk ke networknya. Next, nah ini rank IP yang akan diberikan ke klien ya. Tadi IP-nya. Nah ini kan next saja. Nah di select sertifikat, kalau kita berbicara hotspot nanti ada ini ya dua pendekatan yang menggunakan HTTP sama HTTPS. Kalau kita pilih select sertifikatnya non, berarti menggunakan HTTP. Ya, oke kita next. Nah ini IP address SMTP untuk server, tapi kalau nggak ada kita isikan 00 aja. Next. Nah, ini DNS servernya otomatis sudah detect di awal tadi ya. Next. Nah, terus di sini ada DNS server sama DNS name. Kalau DNS name ini adalah nama hotspotnya apa. Jadi penulisannya menggunakan URL seperti ini. www. Misalnya rumah.hotspot misalnya kan. Nah, pastikan belakangnya itu di sini tidak boleh menggunakan nama domain.com, pokoknya yang ada di internet. Kalau bisa pakai alias saja gitu kan. Bisa aja seperti ini. www.rumah.hs gitu kan. Artinya hotspot gitu kan contohnya. Oke, jadi ini adalah nama domain. Jadi hotspot kita tuh bisa dipanggil dengan nama domain selain menggunakan IP address. Next. Nah, ini user pertama kali yang nanti bisa akses yaitu admin ya. Kita isi aja passwordnya. Nah, ini baru buat satu user ya. Jadi satu user untuk yang adminnya. Jadi kalau kita lihat di sini usernya udah ada admin gitu. Nanti kita akan tambahkan lagi user yang lainnya untuk dimasukkan di Mikrotik. Nah, itu tahapan untuk pengaturan setup hotspot server ya. Nah, langkah keduanya ini pengaturan profil hotspot. Yaitu salah satunya tadi supaya eh, Mikrotik ini jadi sekali login ya. Nah, jadi tadi setiap kali login harus memasukkan username dan password. Nah, itu adanya di cookies. Jadi cookiesnya harus dinonaktifkan, tidak menyimpan histori password yang pernah login. Ada di menu apa? Di menu server profile, pilih profilnya ini, hotspot
prop 1. Nah, di sininya dirubah di menu loginnya nonaktifkan cookiesnya. Jadi kalau cookiesnya aktif, ini akan menyimpan username dan password selama tiga, 3 hari. Jadi kalau ini kita matikan, udah aman. Ya, jadi ini aja yang harus di off-kan. Oke, itu pengaturan profil. Sekarang langkah ketiganya membuat user profil ya. Nah, membuat user profil itu berarti nanti masuk ke tab selanjutnya di sini. Jadi sebelum ke user, di sini ada user profil. Jadi user profil itu ibaratnya grup pengguna. Misalnya contoh karena ini implementasinya di rumah, jadi penggunanya misalnya ada keluarga sama nanti ada tamu misalnya. Contoh kita bikin dua profilnya itu, ada keluarga. Jadi namanya keluarga, address poolnya nanti pilih non aja. Address pool itu adalah alokasi pool IP-nya. Nanti kita pilih non aja. Kemudian sistem timeout-nya tidak dibatasi ya karena keluarga. Kemudian yang lainnya default saja. Nah, share usernya mau diberikan berapa? Setiap user tuh apakah satu atau dua? Jadi artinya dengan nama user yang sama bisa login di dua perangkat, misal laptop ataupun gadget. Atau saya kasih dua aja nggak apa ini. Nah, ini share usernya dua ya. Nah, terus kelebihan dari hotspot ini kita tidak perlu menyeting static queue seperti kemarin di waktu implementasi di kantor, tapi langsung aja kita isikan bandwidth-nya di sini. Misalnya 3 mega upload, 3 mega download ya. Oke. Kalau sudah, play saja. Oke. Nah, baru setelah itu kita buat profil yang baru lagi. Tambahkan lagi. Nah, ini namanya tamu misalnya kan. Profilnya tamu. Nah, tamu dibatasi. Misalnya dibatasi session timeout-nya misalnya dikasih paling lama 3 jam ya. Nah, jadi hitungannya jam, menit, detik di sini. Jadi kalau setelah 3 jam berarti koneksinya nanti diputus. Jadi usernya satu aja. Kalau sudah play. Oke. Nah, jadi ini profil-profil ini yang sudah kita buat. Nah, baru dari user profil kita membuat usernya. Siapa aja yang boleh mengakses ke jaringan hotspot ini. Jadi yang pertama misalnya kita buat namanya misalnya contoh ya. Ya, kan. Passwordnya ini profilnya adalah keluarga. Nah, jadi pemilihannya cuma di sini jadi profilnya kita pilih. Oke, tambahkan lagi misalnya yang ini. Oke, jadi ini nanti tinggal didaftarkan aja mana yang user pengguna untuk profil keluarga ya. Nah, satu lagi ini untuk tamu misalnya. Contoh, cari usernya misalnya namanya tamu, passwordnya ini kita bikin. Nah, untuk tamu ini profilnya ke tamu ya, yang udah disetting tadi. Oke, kemudian tidak ada lagi, cuman ini aja. Nah, jadi tadi kita cek di user profil tamu, bandwidthnya berapa ya? Oh, bandwidthnya belum diisi. Nih, tamu kita isi dulu. Tamu misalnya bandwidthnya 1 mega aja. Dikasih 1 mega, 1 mega. Ya. Oke, nah udah. Jadi sampai tahapan user itu membuat user hotspot sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya tinggal melakukan uji coba saja. Uji coba di jaringan hotspot ya. Jadi contoh misalnya ini ya. Nah, ini saya mau login ke jaringan hotspot. Berarti nanti loginnya ke hotspot rumah ini. Kita coba ya. Kita login. Jadi nanti kelihatan ada halaman login page-nya kalau setelah login ini. Connect. Ya, nah, hari ininya ke IT Cost dulu biar dapat internet. Nah, ini seperti ini, Mas. Jadi nanti ada muncul halaman loginnya ya, yaitu username dan password. Jadi pastikan kita
masukkan username password itu kita input sesuai dengan tadi profilnya yang kita buat. Misalnya ini contoh tadi ayah ya, masukin aja nanti di sini ayah, kemudian passwordnya apa ya, next. Nah jadi udah masuk berhasil ke hotspotnya. Nanti kita tinggal cek di mikrotiknya di menu aktif ya. Nah, di menu aktif apakah sudah ada usernya atau belum? Kalau belum berarti belum berhasil connect ya. Oke. Nah, ini kita coba. Nah, saya connect dulu. Nah, dari sini ya connect dulu ya. Nah, di sini terlihat. Jadi udah connect menggunakan usernya itu tadi ayah ya. Oke. Kemudian bisa kita monitoring juga addressnya dapat IP berapa hotspotnya ini 10, 20, 20, 254. Kemudian bandwidthnya berapa? Bandwidthnya dapat 2 mega. Nah, untuk memonitoring bandwidth langsung aja ke Q ya, ke Q-nya ini. Nah, jadi ini terlihat di sini udah ada pemakaian bandwidthnya sebesar up to-nya ke 3 mega. Nah, sebagai catatan kalau di bandwidth hotspot itu sistemnya dedicated. Jadi satu user mendapatkan satu bandwidth, jadi bukan bandwidth share. Jadi 3 mega ini murni untuk IP ini gitu ya. Nah, IP 10, 20, 254. Nanti kalau ada lagi user yang login akan diberikan lagi bandwidth yang sama. Jadi perkalian sistem yang mengkalikan. Jadi kalau ada 3 orang yang login berarti tinggal dikalikan 3 kali 3 berarti bandwidthnya terpakai 9 mega. Seperti itu. Kalau kemarin kan yang di static queue sistemnya share ya, bandwidth share gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk tahapan pertama sampai ke kita bisa melakukan uji coba dan monitoring pemakaian bandwidth ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap nanti feature-feature hotspotnya akan kita bahas di praktek bagian kedua ya. Jadi nanti di praktek bagian kedua mudah-mudahan nanti bisa sambil praktek langsung ya ke device di sana. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini kita berhasil membuat 2 jaringan ya. Pertama jaringan wireless LAN 1 dengan service DHCP server, yang kedua wireless LAN 2 yang dijadikan sebagai service hotspot. Jadi outputnya nanti ada 2 jaringan di sini. Ya, jadi nanti ada hotspot rumah sama WiFi rumah. Ya, ini menggunakan satu interface wireless. Oke, demikian materi sesi pertama.